Mengapa kenaikan Yesus itu layak untuk dipercaya? Apakah peristiwa ini hanya halusinasi seseorang? Apakah ini hanya mimpi? Atau justru kenyataan yang benar-benar terjadi? Saya mulai dari perpisahan. Setiap orang bisa mengalami yang namanya perpisahan dan itu membawa duka yang sangat dalam. Lebih dari perasaan seorang yang diputusin oleh pacarnya. Jika ada seorang istri suaminya meninggal, orang tua kehilangan anak, atau ada seorang saudara kandungnya meninggal, pastilah hal tersebut sangat berat, menyedihkan, dan meninggalkan luka yang begitu dalam. Satu contoh perpisahan, misalnya di dalam Kisah, suatu film Indonesia yang sudah jadul, sudah lama, tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, namun hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga dari pihak laki-laki. Sang pria akhirnya dipaksa menikah nih dengan perempuan pilihan keluarganya. Dan di saat yang sama, kekasihnya sudah mengandung anak mereka. Dan di sini perpisahan itu bukan hanya soal jarak, tetapi ada pengkhianatan akan keadaan. Mereka saling mencintai, tapi tidak bisa bersama. Hebatnya, perempuan itu tetap memilih untuk melahirkan anaknya, membesarkannya, walaupun dalam keadaan yang begitu terbatas. Menyedihkannya lagi adalah, anak itu diambil oleh sang ayah dan keluarganya untuk diasuh dan diberi kehidupan yang lebih layak katanya. Dan di titik ini, perpisahan menjadi sangat kejam. Seorang ibu harus melepaskan anak yang dilahirkannya dengan penuh perjuangan dan begitu dalam kesedihannya. Ia mengalami gangguan jiwa, hidupnya hancur, ditinggal oleh orang yang dia cintai, dan di saat itu ia dipisahkan dari anaknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, anak ini tumbuh menjadi anak yang dewasa, ia menjadi seorang dokter, dan sampai saat itu dia tidak mengetahui siapa ibu kandungnya. Sampai suatu waktu, ia bekerja di satu rumah sakit jiwa, dan di sanalah ia dipertemukan dengan ibunya, yang sudah tidak lagi mengenal dunia dengan utuh. Dalam momen itu ada lagu, yaitu lagu Kasih Ibu, menjadi jembatan emosional antara dia dan ibunya. Ini bukan sekedar lagu, tetapi ungkapan cinta yang tidak pernah hilang, meskipun terpisah oleh waktu, keadaan, dan penderitaan. Dan kamu yang pernah menonton ini pasti tahu bahwa kisah ini begitu menyentuh, karena menunjukkan bahwa perpisahan bisa menghancurkan hidup seseorang secara perlahan. Bukan hanya kehilangan secara fisik, tetapi juga kehilangan identitas, harapan, dan kewarasan, terutama ketika seorang ibu dipisahkan dari anaknya, seperti kisah di dalam film itu. Dan lihatlah, hal yang samalah yang dialami oleh murid-murid. Pada peristiwa kenaikan Yesus, baru saja mereka kehilangan Yesus karena peristiwa salib. Baru saja mereka mulai mengalami pemulihan dari apa? Dari rasa trauma, dari rasa takut. Justru Yesus meninggalkan mereka sehingga mereka hanya melongo ke langit, menatap ke langit sampai Yesus terangkat dan menghilang dari pandangan mereka. Tapi disinilah kita belajar bahwa hubungan yang mendalam, hubungan yang intim, dan begitu dekat tidak selalu ditentukan oleh ekspresi emosional atau kata-kata ataupun ungkapan yang abstrak, tetapi oleh hubungan yang berkelanjutan dan hubungan yang penuh kasih dan rela berkorban. Seorang hamba Tuhan yang bernama Yakob Trihandoko atau biasa dikenal YTH pernah berkata, perasaan yang besar tidak identik dengan cinta kasih yang besar. Lihatlah janji Yesus kepada murid-murid. Di dalam Matius 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun demikian, peristiwa kenaikan Yesus banyak yang tidak percaya. Misalnya dari sejarawan modern, atau biasa disebut kritik historis lah. Tidak ada saksi dari luar komunitas murid katanya. Atau juga tokoh seperti B.D. Ehram berpendapat bahwa kisah kenaikan bisa merupakan perkembangan teologi gereja mula-mula, bukan laporan peristiwa yang bisa diverifikasi secara independen. Ada juga yang keberatan, ya mereka pakai rasional, logika, bahwa dari sudut pandang sains modern, tubuh manusia tidak mungkin terangkat ke langit secara fisik. Dan yang terakhir, pandangan teolog liberal. Sebagian dari teolog modern melihat kenaikan sebagai
hanyalah simbol bahwa Yesus kembali kepada Allah, bukan peristiwa fisik literal. Dan akhirnya kita bisa bilang jika ketiga hal di atas benar, maka dapat dipastikan kenaikan Yesus hanyalah karangan, halusinasi, atau mimpi di siang bolong. Namun teolog seperti N.T. Wright mengatakan kenaikan adalah cara Alkitab menyatakan realitas pemerintahan Kristus, bukan sekedar metafora. Tentu bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa kenaikan Yesus adalah bagian inti dari Injil, di mana Yesus seolah-olah meninggalkan murid-muridnya ke tempat yang sangat amat jauh. Namun seketika juga Yesus justru bersama mereka dan kita semua di tempat yang paling dekat dan tak terpisahkan, yaitu kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam hati kita. Jika Yesus tetap di dunia ini dengan tubuh kemanusiaannya, maka kita hanya bisa berjumpa dengan Dia sesekali waktu dan di suatu tempat. Namun karena Ia naik ke surga, justru Ia tinggal bersama kita, seakan tak ada tempat dan waktu yang memisahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 mengatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dan lihatlah betapa besarnya cintanya kepada kita. Yesus menempati janjinya. Ia bangkit dari antara orang mati dan memberi kita kemenangan. Ia tidak meninggalkan kita, tetapi bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang teolog yang bernama Agustin, ia mengatakan bahwa Ia naik ke surga, namun tetap dengan kita, lebih dekat daripada ketika Ia berjalan di bumi. Dan Ia memberikan kepada kita tugas yang mulia sebagai orang yang Ia percaya. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu, mengapa kita selalu perlu merenungkan kisah kenaikan Yesus ini? Bukankah ceritanya sudah tahu? Ibarat sebuah film yang sudah pernah kamu tonton. Tahu judulnya, tahu alur ceritanya, dan tahu setiap adegan satu ke adegan lainnya. Jika hanya sebuah cerita, mungkin nggak perlu kita ulang-ulang. Namun kisah kenaikan Yesus adalah kisah tentang pribadi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang Maha Kuasa yang rela masuk ke dalam dunia yang terbatas, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, namun Ia rela menjadi sama dengan manusia ciptaannya, yang kekal, tetapi rela mengalami kefanaan. Dan peristiwa kenaikan adalah bukti nyata yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, dan Sang Kekal itu menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Peristiwa kenaikan Yesus menegaskan keselamatan sudah dikerjakan, bukan oleh manusia, namun oleh Kristus. Dan manusia yang sudah diselamatkan itu masih ada di dalam tubuh yang fana dan dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam hal ini, manusia masih mungkin jatuh dalam dosa, namun kuasa maut yang adalah upah dari dosa sudah dikalahkan. Sedang Kristus sudah mengerjakan keselamatan itu, naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagaimana dalam Markus 16 ayat 19. Ia menjadi imam bagi kita di dalam Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ia menjadi pembela kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Peristiwa kenaikan Yesus terus diberitakan secara konsisten dari awal hingga saat ini. Peristiwa kenaikan Yesus bukan peristiwa yang tersembunyi, namun ia disaksikan orang banyak dan oleh murid-muridnya. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah kamu berduka karena kehilangan seseorang? Kamu ditinggalkan atau kamu diputusin? Dengerin ini. Yesus tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus bersama dengan kamu. Ia ada di tempat yang paling dekat, yaitu di hatimu. Ia tidak hanya tinggal untuk numpang, namun ia memberi kekuatan, ia menghibur, ia memberi damai sejahtera, bahkan membawa kamu kepada pertobatan dan kebenaran. Jika kamu merasa ditinggalkan, lihatlah kepada Yesus yang dengan tekun menanggung penderitaan di kayu salib. Ia rela ditinggalkan, baik orang-orang yang ia kasihi, dan ia pernah berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Supaya kamu yang merasa ditinggalkan tidak lagi berseru, "Mengapa aku ditinggalkan?" Namun kamu berseru dan mengucap syukur karena kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Immanuel, Allah bersama kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.